Udah gitu? Masuk. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, Bapak rahmati Allah, peserta kajian hijrah bersama Was malam hari ini berjumpa kembali dengan saya Alvin Firdaus, Masya Allah. Alhamdulillah, setelah mungkin sepekan ya tidak bersamanya Bang Kakak Bunda, malam hari ini insya Allah akan kembali memandu untuk kita bisa sama-sama belajar. Baik, untuk yang pertama, mari kita sama-sama awali majelis kita dengan lafaz ta'awuz dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita lanjutkan dengan doa thalabul ilmi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, Abang Kakak ya Bunda, ini peserta yang sudah masuk kurang lebih sudah 1000 ya. Ini di TikTok juga kita live, di YouTube kita live. Jadi ahlan wa sahlan bagi Abang Kakak yang baru bergabung. Ini kira-kira dari mana aja coba di chat di kolom komentar. Yang sudah bergabung dari mana aja. Baik kita tahu, ini dari Bandar Lampung, Pontianak, Masya Allah, Lubuk Linggau, Bandung, Batam, Makassar, Masya Allah, Gresik. Nah, bagi Abang Kakak yang sudah share link kajian Zoom-nya, tapi kemudian anggota keluarganya mungkin nggak bisa masuk, bisa diarahkan ke link YouTube Abang Kakak. Arahkan ke link YouTube, insya Allah kualitas streamingnya sama. Insya Allah kita sama-sama bisa menyimak kajian pada malam hari ini. Parit Tengkorak, deket banget ya di sini. Baik, tadi saya ada kendala teknis, kita berganti studio. Insya Allah kita ini studio baru, studio dadakan ya. Mudah-mudahan nanti kita punya studio yang paten, yang permanen insya Allah. Doain Abang Kakak ya Bunda. Baik, insya Allah tema pada malam hari ini adalah tema yang mungkin ini sangat ditunggu-tunggu ya. Bagaimana kita bisa mencari hikmah dalam setiap kejadian dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita sedang mengalami musibah. Nah, terkadang kita itu selalu musibah itu atau kejadian yang tidak mengenakan dalam kehidupan itu pasti selalu menyertai kehidupannya manusia. Itu sebuah keniscayaan. Ada yang bisa melewatinya dengan penuh kesabaran, bahkan itu menjadi momentum dirinya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bersyukur, orang yang lebih punya banyak karya. Tapi tidak sedikit juga orang yang kemudian mengalami musibah juga justru menjadi momentum terpuruknya kehidupan. Yang tersisa hanya kekecewaan, sakit, dan lain sebagainya. Meratap dan lain sebagainya. Dan insya Allah malam hari ini kita akan mencari jawabannya bersama Tuan Guru. Bagaimana kiat supaya kita bisa mencari hikmah dalam setiap musibah yang hari ini kita hadapi. Baik, langsung saja kita sapa Tuan Guru. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Bang Alvin sehat. Dipin. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Abang Kakak ya Bunda, pastikan open kameranya supaya kita juga bisa tahu ini yang sedang ngaji ini makhluk hidup atau makhluk apa ya gitu ya. Insya Allah pada malam hari ini kita sama-sama belajar dengan Tuan Guru, siapkan catatan, siapkan pulpen, karena ilmu itu ibarat hewan buruan dan pena itu adalah ikatannya. Insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama bersama Tuan Guru belajar kurang lebih 1 jam
pastikan abang kakak mencatat dan niatkan bahwa hari ini belajar adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri dan niatkan juga kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Baik, langsung saja kepada Tuan Guru, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik semua yang ikut dalam program Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, bil khusus Bang Alvin Firdaus. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa bersama dalam kebaikan, istiqomah dalam amal soleh. Tema yang kita bahas malam ini adalah hikmah di balik musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat itu diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Qur'an itu seakan-akan dia diturunkan kepada kita. Qul, katakanlah wahai Abdul Somad. Kalau saya yang membacanya. Qul, katakanlah wahai Bang Alvin Firdaus ketika Al-Qur'an itu dibaca oleh seorang bernama Alvin Firdaus. Qul, katakanlah la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ini keyakinan dalam hati setiap mukmin. Apapun yang menimpa dirinya, qul, katakanlah lan. Kalau la tidak. Kalau lan tidak akan. Sekali-kali tidak. Qul, katakanlah lan yusibana. Tidak ada satupun yang menimpa Recording in progress. illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mana ketetapan sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Lauh artinya papan. Mahfuz terjaga, terpelihara. Papan besar tempat takdir nasib yang sudah terjaga, terpelihara, dijaga oleh para malaikat. Qul, katakanlah lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maulana, ya Maulana, engkau yang menolong kami, penolong kami. Anta maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ada 5 pelajaran dari ayat surat At-Taubah 51 ini. Yang pertama, qul, katakanlah. Bahwa ini bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini dari Allah, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita. Katakanlah kepada engkau yang rumahnya terbakar. Katakanlah wahai engkau yang kena tsunami. Katakanlah kepada engkau wahai orang yang kena gempa bumi. Lan yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita. Bahwa memang takdir hidup ini ada musibah. Ada kebakaran, ada kerugian, ada bangkrut, ada kematian, ada sakit, ada tsunami, ada gempa bumi, ada likuifaksi. La yusibana itiga illa ma kataballahu lana, tapi semua yang menimpa kita itu sudah dituliskan, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa lama? Innallaha katabal maqadir, dalam hadis dijelaskan Allah menuliskan takdir khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun Allah sudah menetapkan Lauhil Mahfuz. Allah bersumpah demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena yang menulis di Lauhil Mahfuz. Lalu Allah perintahkan kepada qalam itu untuk menulis, wahai qalam, uktub, tulislah. Maka qalam pun menulis bahwa ada yang namanya musibah. Untuk apa? Untuk menguji iman. Huwa maulana, ketika musibah itu datang, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan siapa yang sudah membawa beras, siapa membawa bantuan, jangan angkuh, jangan sombong. Itu hanyalah pertolongan Allah yang dipakai melalui tangan kita. Jangan merasa kita sudah menolong orang. Kami yang sudah ngumpul. Petang tadi, tim UAS Jawa Barat memberikan laporan sudah terkumpul
kita buat video beberapa hari yang lalu kepada seluruh jamaah dimanapun berada. Kirimkanlah support bantuan kepada tim UAS Jawa Barat. Ustaz Rusli sudah terkumpul 90 sekian juta. Disalurkan kepada kawan-kawan, sahabat yang terkena di samping bantuan-bantuan lain. Kita yang sudah memberi jangan merasa angkuh sombong. Karena sebenarnya huwa maulana, Allah satu-satunya penolong. Dan bagi orang yang berharap kepada manusia jangan kecewa. Karena minta tolong kepada manusia ini penuh dengan keluh kesah, penderitaan. Satu-satunya minta tolong kepada Allah maulana. Nanti Allah akan gerakkan hati hambanya untuk berbagi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini 5 pelajaran bahwa orang yang terkena musibah, dia mesti berserah diri utuh kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, dia serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita begitu tawakalnya kepada pilot pesawat, menyerahkan segala urusan kepada pilot, kita tak tahu bahwa pilot itu na'udzubillah oknum pilot sakau, pakai narkoba. Kita tawakal kepada pilot. Kenapa ketika kita naik pesawat itu begitu tenang, adem, ayem, tentram. Kita tak tahu pilot itu siapa. Kenapa kita ragu tentang hidup? Padahal maha pilot yang mengatur segala alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mudabbir, dia yang maha mengatur. Kenapa kita ragu? Kenapa kita cemas? Kalau ada orang cemas, lalu kemudian bertanya kepada pilot, kamu siapa? Sudah berapa kali terbang? Meragukan pilot, berarti meragukan maskapai penerbangan. Bagaimana dengan orang yang ada ragu dalam hatinya? Berarti dia meragukan Allah. Maka dikatakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang betul-betul beriman, percaya, maka kepada Allah saja dia bertawakal. Dia lepasnya semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi pada dirimu, bangkrut, sakit, mati. Ma asaba min musibatin fil ardi pada dirimu. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas permukaan bumi, kering kerontang, hujan tidak turun, banjir bandang, tsunami, gempa bumi, likuifaksi. Wala fi anfusikum, semua yang terjadi pada dirimu, sakit, demam, batuk, jantung koroner. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Semuanya itu sudah kami tuliskan di kitab, maksudnya di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, sebelum terjadi di atas dunia, sudah ada di dalam buku perencanaan. Sebelum terjadi action, sudah ada tertulis cantik indah di buku skenario. Min qabli an nabraha, kaila ta'sau ala ma fatakum, wala tafrahu bima atakum. Untuk apa Allah jelaskan itu? Tujuannya dua. Kaila ta'sau ala ma fatakum, kalau hilang, tidak dapat, kamu jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, kalau dapat, kamu jangan angkuh, jangan sombong. Kalau ada yang kaya, sehat, sukses, jangan sombong. Itu ketetapan Allah. Kalau ada yang sakit, kena angin puting beliung, kena gempa bumi, jangan bersedih. Karena itu sudah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman, berislam, berkeyakinan, maka dia menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Ini ilmunya. Pembahasan yang pertama yang kita bahas ini adalah ilmunya. Tapi kalau sekedar ilmu maka orientalis pun berilmu. Orang-orang barat yang mengkaji Islam itu ilmunya banyak sekali. Maka musibah ini tidak cukup hanya dengan ilmu. Musibah secara etimologi, musibah secara terminologi, definisi musibah. Berapa banyak orang mengerti tapi tidak beramal. Nah, setelah kita kaji tentang ilmu, yang kedua kita masuk pada amal, actionnya. Bagaimana cara menghadapi musibah menurut Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya.
Ista'inu, minta tolonglah kepada Allah bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dua cara. Yang pertama bis-sabri, dengan sabar. Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu ada tiga. Yang pertama, tahan pikiran, jangan dia kemana-mana. Karena sesungguhnya yang paling menyiksa manusia ini adalah pikiran. Makanya orang yang tidak ingin berpikir banyak, dia pakai sabu-sabu, dia pakai narkoba, dia hisap ganja. Supaya pikirannya berhenti, stop. How you can stop your mind? Bagaimana engkau memberhentikan pikiran? Dalam Islam pikiran tak boleh berhenti. Orang makan obat tidur biar supaya berhenti berpikir. Orang pakai narkoba supaya berhenti berpikir. Dalam Islam pikiran tidak boleh dihentikan. Dia hanya boleh dialihkan untuk memikirkan yang lain. Memikirkan bahwa ini datang dari Allah, memikirkan ini ujian Allah. Pikiran. Pikiran ditahan. Pikiran jelek, pikiran jahat. Kenapa aku yang kena, kenapa negeri kami, kenapa kampung kami, itu ditahan. Dialihkan kepada yang lain. Yang kedua adalah hati. Hati ditahan untuk bersedih. Kenapa mesti bersedih? Ada Allah Ta'ala, Allah Maha Besar. Yang kedua lisan, lisan mesti ditahan. Lisan tidak boleh sumpah serapah, kenapa aku sudah sholat, kampung kami sudah meramaikan masjid, kenapa kami, ya Allah, kenapa bukan kota besar, kenapa bukan Amerika, kenapa bukan Eropa, kenapa bukan? Tahan. Tahan pikiran, tahan mulut, tahan hati. Air mata tidak bisa ditahan. Makanya ketika anak Nabi SAW namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah meninggal umur 18 bulan, air mata Nabi meleleh. Sahabat bertanya, "Amatarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha menerima takdir ini ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Aku ridha. Hanya saja ini air mata kasih sayang." Jadi kalau ada saudara kita yang terkena musibah, dia menangis, maka sesungguhnya tangisan itu adalah sesuatu yang tak bisa ditahan. Yang tak boleh itu meratap. Kalau sampai dari mulut, kenapa aku, kenapa kami, kenapa. Selama pikiran bisa ditahan, mulut bisa ditahan, hati bisa ditahan, air mata meleleh, bagian dari ekspresi, ungkapan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah bis-sabri, dengan sabar. Yang kedua was-shalah, salat. Salat maknanya secara umum doa. Salat secara khusus adalah salat. Jadi walaupun sedang menghadapi kesulitan, tetap salat, jangan sampai tinggal. Kita paham mungkin sajadahnya hilang, mungkin bajunya hilang. Secukupnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya lebih daripada kemampuannya. Salat di atas terpal, salat di atas rumput, sah. Ujian ini berat, angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Engkau maha besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji, semua puja-puji milikmu. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Segala puji bagimu. Maha suci engkau pagi, petang, siang, dan malam. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada engkau yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada engkau. Aku tak punya daya, aku tak punya upaya. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak mengharapkan manusia, aku tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati. Hidupku matiku lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Tiada tempat meminta, tiada tempat minta ampun, tiada tempat mohon kecuali engkau ya Allah. Wa bidzalika umirtu. Aku diperintahkan Allah untuk melakukan itu. Wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul dinikmati sholat itu ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau yang maha tinggi. Segala sesuatu ada yang kau inginkan. Jadi yang pertama adalah menahan, tahan kepala, hati, pikiran, tahan lisan. Yang kedua adalah sholat. Makna sholat, memang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah. Yang ketiga sholat artinya doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak berdoa, hanya bertasbih saja. Tapi sesungguhnya di dalam tasbihnya itu juga adalah doa. Makanya ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, dia hanya bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fi dhulumat, dalam 3 kegelapan.
gelapnya laut, gelapnya perut ikan, gelapnya tengah malam. Dilepaskan Allah Subhanahu wa taala dari ujian itu. Begitu juga kalau kita baca Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan berbagai macam ujian, meminta kepada Allah. Lalu kemudian kata Allah kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Begitu juga ketika nabi-nabi yang begitu dalam kesulitan mereka, Allah menguji iman itu al-amsal fal-amsal. Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan. Siapa orang yang paling keras ujian hidupnya? Al-anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Al-amsal fal-amsal. Setelah itu di bawah terus. Semakin kuat keimanan, semakin kuat pula ujian. Ujian S1 100 halaman, ujian S2 200, ujian 3 S3 desertasi 300. Semakin tinggi level, semakin berat ujian, semakin tebal, semakin banyak referensi, semakin detail pembahasan. Itu standar manusia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmunya sudah kita bahas. Lalu kemudian amalnya sudah kita bahas. Lalu kemudian apa hikmah yang diinginkan Allah di balik semua itu? Di balik semua itu ada ujian yang belum diberikan Allah. Ada orang diuji kakinya untuk ke masjid, lulus. Diuji tangannya untuk bersedekah mengusap kepala anak yatim, lulus. Diuji mulutnya, lisannya untuk membaca Al-Quran malam Jumat, baca tahajud, malam surat Al-Kahfi, tiap malam baca surat Yasin, lulus. Diuji kepalanya untuk berfikir, lulus. Diuji telinganya untuk mendengar tausiah, lulus. Tapi ada satu ujian yang belum. Ujian kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu ujiannya berat, diberikan Allah balasannya bighairi hisab. Tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Unlimited, tanpa batas. Itulah yang dijanjikan Allah untuk mereka yang sabar. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah dikatakan, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Bagaimana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir ketetapan Allah. Ketika kita ridha menerimanya, disitulah Allah meridhai kita. Level yang paling tinggi adalah sahabat Nabi yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang dulu masuk Islam. Minal muhajirin. Sahabat Nabi dari kalangan muhajirin yang pindah dari Makkah ke Madinah. Wal ansar. Orang ansar yang ada di Madinah menolong, membantu Rasulullah SAW. Mereka itu kata Allah radhiyallahu anhum. Mereka itu diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita setiap subuh berkata minta ridha, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi belum tentu kita diridhai Allah. Maka ada orang yang diridhai Allah. Siapa itu? Orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji Allah sabar. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna? Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan saja begitu saja mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika kita berani mengatakan aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saat itu kita sedang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang diinginkan Allah. Kita disuruh bersedekah karena mau diinginkan balasannya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang bersedekah seperti menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir satu cabang ada 100. Allah suruh kita bangun masjid karena dia mau ngasih. Man bana masjidan bana mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dibangunkan Allah satu tempat di surga. Ada perintah namanya haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Tapi orang yang sabar tidak disebutkan Allah balasannya. Apa tujuannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Adatul ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang sabar itu.
Ma la ayunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia, belum pernah terlintas terbetik di pikiran. Itulah balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping semua itu, musibah juga menjadi perenungan tadabbur. Karena ada ayat lain mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu ketika azab itu datang, dia tidak menimpa orang yang zalim pelaku dosa saja. Jadi kalau ada orang mengatakan yang mabuk saya, yang berzina saya, yang minum khamar saya, yang pakai sabu saya, apa urusan kamu? Rumah-rumah saya, uang-uang saya. Memang betul, uang-uang kamu, dosa-dosa kamu, yang mabuk kamu, di rumah kamu. Tapi kalau azab Allah itu datang, saya kena juga. Karena ayatnya umum. Wattaqu, takutlah kamu fitnatan azab la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalau dia datang, dia tidak menimpa yang jahat saja. Tsunami itu kalau datang, dia tidak melihat rumah yang pecandu narkoba, pakai ganja, yang mabuk, yang sakau, yang zina, LGBT, tidak. Semuanya rata. Lalu bagaimana di hadapan Allah SWT? Yang pelaku dosa belum sempat bertobat, mati su'ul khatimah. Orang yang pelaku amal soleh sempat bertobat, maka dia, kalau dia kena penyakit wabah, al-mawtunu syahid, tenggelam juga syahid, tertimpa reruntuhan juga syahid. Dengan syarat dia orang baik, berniat baik, mencari nafkah, terkena, maka sesungguhnya ada balasan yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping musibah ini ada hikmah-hikmah, tapi ada juga satu peringatan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Dikhawatirkan Allah menurunkan hukuman. Tsumma tad'unahu, lalu kamu angkat tangan minta kepada Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Doa tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang buat maksiat, diam. Ada orang yang berzina, diam. Ada orang yang makan riba, diam. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sesungguhnya dia dikhawatirkan ketika azab itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Kalau tidak kita lakukan nahi munkar ini, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan Allah mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, lalu kamu angkat tangan berdoa, ya Rab, angkat. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memang introspeksi diri juga buat kita bersama. Adapun kawan-kawan, sahabat jamaah dimanapun berada, ini kesempatan. Wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong saudaranya selama saudaranya itu mau menolong saudaranya. Jadi kita tolong saudara kita yang ada terkena musibah, bil khusus yang ada di Cianjur, dimanapun berada, supaya kita support sesuai kemampuan kita, pilih lembaga yang amanah. La yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita masing-masing. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Saudara kita yang masih belum dapat tempat tinggal, makanannya, pakaiannya, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab sebagai umat, tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita bisa melewati ini semua insya Allah. Lebih kurang 30 menit saya sampaikan materi. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Alvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Abang Kakak yang dirahmati Allah, insya Allah setelah ini kita akan sama-sama, mungkin beberapa Abang Kakak yang ingin langsung bertanya jawab ya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama bertanya jawab.
Tapi sebelum kita lanjut ke tanya jawab, mungkin saya dulu kali ya. Ustadz, saya mencoba membuka kembali catatan-catatan saya ngaji gitu bersama Ustadz TN, Ustadz ya. Ketika kita baca Quran itu, di dalam Quran itu kan Nabi Yunus ketika ditelan paus itu berdoanya bukan minta dikeluarkan dari perut paus, tapi justru doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi minta ampun gitu, ngaku salah minta ampun. Begitupun ketika Nabi Adam keluar dari surga, mintanya Nabi Adam bukan minta dimasukkan lagi ke surga, tapi juga penyesalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini mungkin menjadi benchmark kita Ustaz ya ketika kita berdoa, karena terkadang kita tuh ketika mengalami kesedihan, mengalami musibah, kita tuh terlalu fokus dengan musibahnya. Jarang sekali kita minta ampun. Kita terlalu fokus, misal kita mengalami terlilit hutang, kita mintanya sama Allah, ya Allah hutangnya banyak banget, lunaskan utang kami ya Allah, lunaskan utang saya ya Allah. Nah itu mungkin menurut Ustadz, apakah memang rumus Quran begitulah bahwa kita harus merendahkan diri terlebih dahulu baru meminta apa yang kita minta, atau seperti apa Ustadz? Mohon arahannya Ustadz. Baik Bang Alvin, ada kalanya doa itu khusus spesifik. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Sebagaimana doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan aku keturunan yang baik-baik. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma la'an bani Ra'il, laknatlah bani Ra'il, laknatlah bani Zakwan, laknatlah Usayyah ketika mereka membunuh 70 penghafal Quran. Jadi ada kalanya doa itu spesifik khusus. Ada kalanya nabi-nabi itu amat sangat beradab kepada Allah. Mereka tidak menyebutkan minta apa, tapi lebih pada introspeksi diri. Dia serahkan saja semuanya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku orang yang zalim, aku orang yang aniaya. Nabi Yunus alaihissalam sesuai dengan sebelumnya bahwa beliau meninggalkan negeri tempat beliau berdakwah itu sampai akhirnya naik ke perahu, sampai di perahunya penuh, barang-barang sudah dibuang tetap juga masih penuh. Akhirnya diundi siapa di antara mereka yang dapat undian itu, dialah yang akan dicemplungkan ke dalam lautan. 3 kali undian Nabi Yunus kena. Jadi dia lebih menyadari kekhilafannya, maka dia katakan malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab kepada Allah. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lebih mengedepankan malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak mengatakan selamatkan anakku, enggak. Ya Rabbi inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Dia hanya sampai itu anakku ya Allah. Dia tidak mengatakan itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah, hidupkan dia ya Allah, enggak. Inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Hanya sampai titik situ. Begitu adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memilih di antara doa para nabi-nabi ini melihat adab-adab mereka, sedangkan mereka saja pun manusia biasa bisa silap-khilap. Mereka maksum, terpelihara, kita mengaku bahwa kita salah, kita punya kekhilapan, kesalahan, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, dosa diampunkan. Yursilis sama alaikum midrara, akan dikirimkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikan Allah harta. Wa banin, diberikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan taman-taman, tanam-tanaman surga. Wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan sungai-sungai mengalir air, rezeki yang tak putus. Keutamaan istighfar. Jadi banyak juga hamba-hamba Allah ini bukan dia tidak berdoa, tapi dia malu. Lalu dia lebih banyak istighfarnya, lebih banyak tasbihnya,
Astaghfirullahaladzim. Man lazim al-istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesulitannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau ada di antara saudara kita yang malu berdoa, dia hanya beristighfar, bertasbih, baca Quran, bagus. Tapi kalau ada yang menyebut secara spesifik, tolonglah hutang saya, tolonglah rumah saya, tolonglah anak saya, tidak juga salah. Karena semua dilakukan oleh para nabi. Jadi di dalam mengkaji kita pakai metode tematik. Tentukan satu tema, berdoa, mengadu kepada Allah. Semua jalan itu dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh. Demikian Bang Alvin. Baik. Di Quran surat keempat ayat 79 Ustaz. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan atau apapun yang kamu peroleh itu datangnya dari Allah. Sedangkan keburukan atau bencana, apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Ustadz menganggap ini atau menerjemahkan ayat ini seperti apa, Ustadz? Kalau kita membaca Al-Quran, maka bacalah tafsirnya. Karena kita dengan segala kelemahan kita mengaku bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tafsir bil ma'sur ada 4. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran dijelaskan oleh Nabi. Al-Quran dijelaskan oleh sahabat. Al-Quran dijelaskan oleh tabi'in. Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu yang engkau dapatkan dari kebaikan, engkau berhasil, engkau sukses, engkau kaya, itu dari Allah SWT. Wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kalau engkau tertimpa sesuatu yang tidak baik, itu dari dirimu sendiri. Kenapa disebutkan dari diri sendiri? Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Lalu kemudian terjadi pada kita, itu disebabkan dari kekeliruan kita, kesalahan kita. Maka dikatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang dia tidak menimpa hanya orang yang jahat saja. Yang baik pun kena juga, sebagai efek sebab akibat. Lalu kemudian, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan ala dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebetulnya Allah sudah menakdirkan kita hari ini, dia kasih kita 1 kilo beras. Ada jatah kita 1 kilo. Lalu kemudian karena perbuatan kita tidak jadi itu dia berikan. Karena hukuman. Itu yang dimaksud dengan ma'asabaka min hasanatin faminallah. Seandainya kau dapat 1 kilo, itu datangnya dari Allah. Karena memang itu sudah jatahmu. Tidak jadi dapat, lalu kau kelaparan, famin nafsik. Itu kan dari dirimu sendiri. Maksudnya, Allah tidak jadi memberikan itu karena perbuatan maksiat yang kau lakukan. Kalau sudah maksiat dilakukan, hujan tertahan, tanam-tanaman tidak tumbuh. Kalau sudah merata merajalela perbuatan zina dan riba, maka hujan tertahan. Kalau sudah hujan tertahan, tanam-tanaman tidak tumbuh. Kalau tanam-tanaman tidak tumbuh, orang tidak makan. Kalau sudah tidak makan, maka tak ada kehidupan. Yang sebetulnya nikmat itu ada. Kenapa nikmat itu berubah menjadi azab? Gara-gara perbuatan manusia. Jadi ada sifatnya yang kita ada pilihan. Tapi ada yang tidak ada pilihan. Pada sesuatu yang tak ada pilihan, kita berhusnuzon kepada Allah, ini takdir. Dan di balik takdir itu ada hikmah. Tapi ada yang disebut dengan sebab akibat. Kalau kita tidurnya tidak sesuai jam, terlambat, tidak beribadah, lalu kemudian ditambah perbuatan maksiat, otomatis etos kerjanya berkurang, masuk tempat kerja ngantuk, tidak bersemangat, sehingga pendapatan down. Nah, itu famin nafsi, karena dirimu sendiri. Nah, jadi mesti dipahami dengan baik. Ada kalanya memang ini musibah takdir dari Allah SWT. Kita tak ada pilihan. Tapi ada kalanya dia adalah akibat dari perbuatan. Demikian Bang Alvin. Allah. Baik, insya Allah kita akan pilih beberapa jamaah yang akan bertanya langsung kepada Tuan Guru.
Tapi sebelumnya saya izin untuk lower hand dulu, turunkan tangan semuanya. Nah, yang paling cepat angkat tangan nanti saya pilih. Silakan di chat di kolom chat ya Bang Aga supaya saya juga bisa ikut filter pertanyaan-pertanyaannya. Pastikan pertanyaannya berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi saya pilih ya beberapa. Insya Allah langsung saya pilih Ikhwan dulu. Banyak sekali pertanyaannya. Oke, saya ambil dari kolom komentar dulu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, amalan apa kita sebagai anak untuk bisa menghapus dosa-dosa orang tua yang sudah meninggal dan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dari kita masih bayi? Itu Ustadz. Amalan yang tetap mengalir untuk orang tua, yang pertama tidak ada ikhtilaf adalah doa. Dalilnya idza matal insan dalam sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3, shadaqatin jariyah, sedekah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat, aw waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Maka doakanlah orang tua, ya Allah ampunkan silapnya, ampunkan salahnya, ampunkan dosanya, ampunkan salah saya kepadanya, ampunkan silap saya karena tak sempat berbakti kepadanya. Jadi yang pertama adalah doa. Yang kedua, membacakan Al-Quran. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fa huwa hasanun. Kalau sekhatam Al-Quran dibacakan itu bagus. Jadi paling bagus dibacakan sekhatam Al-Quran, hadiahkan untuk almarhum dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Dicicil mungkin satu hari satu juz atau setengah juz atau satu lembar. Nanti dibuat acara khatam, hadiahkan untuk almarhum. Yang ketiga, berdasarkan hadis dari Sa'ad, ayu shadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Buatkanlah sumur bor, buatkanlah 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, pembebasan tanah, hadiahkan untuk almarhum almarhumah. Lalu kemudian hari raya kurban, berkurbanlah untuk almarhum. Karena Nabi waktu menyembelih itu mengatakan, hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad SAW dan untuk keluarga Muhammad. Kemudian kambing yang kedua kata Nabi, hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad SAW dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang sampai lagi kepada almarhum, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pun juga sampai. Berdasarkan dalil, ketika Nabi mencabut pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah jadi 2, dia tusukkan. Sahabat bertanya, kenapa kau lakukan? La'allallah an yukhaffifa 'adzabahu ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azabnya selama pelepah korma belum kering. Pelepah korma yang basah bertasbih. Karena semua makhluk Allah bertasbih. Maka tasbihnya sampai. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, bacaan orang beriman. Itu diantara beberapa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Begitu Bang Alvin. Baik, paling minimal 3 itu Ustaz ya, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, dan sodakoh jariyah Ustaz ya. Baik, saya ambil dari kolom chat lagi, ini pertanyaannya menarik juga. Izin Ustadz, saya mau bertanya, saat ini saya merasa banyak sekali ujian dalam hidup. Apakah ini hukuman karena dulu semasa muda saya banyak melakukan perbuatan maksiat, dan bagaimana cara bertobat yang benar kepada Allah? Kalau saya demam, apakah demam itu menghapus dosa saya karena saya buat dosa? Atau demam saya itu mengangkat derajat saya? Atau demam itu karena menguji iman saya? Di antara 3 kemungkinan. Yang pertama, menghapus dosa. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kesulitan, duri menusuk kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Itu cara Allah untuk menghapuskan dosa. Yang kedua, ada kalanya
Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat saya. Karena mungkin amal yang paling berat balasannya adalah sabar. Amal orang ini sholatnya nggak ngangkat, nggak naik. Maka dikasih dia ujian supaya dia sabar. Yang ketiga, boleh jadi nama saya sudah tertulis di dalam daftar penghuni surga Jannatul Firdaus. Tapi amalnya kurang. Maka diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian untuk mencukupi amal tersebut. Di antara tiga kemungkinan ini, mana yang paling memungkinkan? Maka ana inda husni dhanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Saya berprasangka bahwa dosa saya banyak. Saya menyangka buruk terhadap diri, menyangka baik kepada Allah. Jangan dibalik, sangka baik terhadap diri, sangka buruk pada Allah. Saya bersangka buruk terhadap diri saya banyak dosa. Saya bersangka baik pada Allah, Allah ingin menghapus dari dosa saya. Saya bersangka baik bahwa saya belum cukup amal untuk masuk surga Allah, maka diuji Allah, kalau saya sabar, saya masuk. Jadi kita tak dapat memastikan. Andai kita berkeyakinan ini menghapus dosa kita, bagaimana cara taubatnya? Ma min muslimin, ada seorang muslim yuznibu dzamban, dia silap, dia buat dosa, summa yatatahhar, dia mandi, bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, illa ghafar, summa yastaghfirullah, setelah itu minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Lalu kemudian setelah kita taubat nasuha, syaratnya ada 3. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu untuk selamanya. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan segala kebaikan-kebaikan buat kita. Demikian Bang Alvin. Baik. Insya Allah masih beberapa menit lagi menuju tutup kajian. Saya coba ambil yang open cam. Yang open cam ini. Yang open cam dan angkat tangan. Oh, Mbak Dwina nih. Oke, Mbak Dwina duluan. Silakan open mic-nya Mbak Dwina. Sampaikan pertanyaan dengan jelas singkat ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Bang Alvin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparannya yang sudah disampaikan. Izin bertanya Ustadz, saya punya sahabat yang ternyata sahabat saya ini sepertinya lagi dalam kondisi futur, di mana ketika saya ajak untuk sholat, beribadah, beliau nggak mau menolaknya gitu, dengan alasan katanya lagi merasa berjarak sama Allah, dan saya sebenarnya sedih dengan kondisinya sahabat saya seperti itu. Terus dengan Ustadz tadi memaparkan kalau misalnya kita diam saja itu juga bisa berdampak kepada diri kita, di mana doa kita juga tidak terkabulkan dan bahkan bisa membawa musibah kepada kita. Saya sebenarnya sudah mencoba mengingatkan, tapi sahabat saya tuh jadi cenderung menolak dan malah pasang badan lebih lanjut gitu loh Ustadz. Yang saya tanyakan, ini saya baiknya gimana ya Ustadz ya dengan kondisi teman saya yang sudah pasang badan untuk tidak mau menerima ajakan, apakah saya masih berkewajiban untuk tetap mengajaknya sahabat saya ini untuk tetap beribadah, atau saya jadinya kayak ya udah memberikan ruang aja gitu. Jazakallah khair Ustadz, dan mohon doanya supaya sahabat saya hatinya mungkin bisa dilembutkan sama Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama anta munzir, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak punya kuasa untuk memaksa orang. Itu ungkapan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad SAW, engkau hanya memberi peringatan, engkau tak bisa menguasai orang lain. Lalu kemudian, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah engkau paksa orang untuk beriman? La ikraha fiddin, la ikraha fiddin, tak ada paksaan untuk orang kafir masuk ke dalam agama Islam untuk beriman. Tapi kalau dia sudah muslim, maka kewajiban ulil amri untuk memanggil dia kalau dia tidak sholat. Kalau dia tidak sholat, malas, berarti dia fasik. Kalau dia tidak sholat, dia mengejek sholat, mencaci maki ibadah sholat, berarti dia kafir, murtad. Orang yang murtad hukumannya hukuman mati.
Jadi kita sebagai seorang muslim menyampaikan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr dengan berbagai macam cara, mungkin bosan dengan omongan, dengan WhatsApp, dengan potongan-potongan video, dengan nasihat. Sampai kapan? Sampai seperti Nabi SAW berdakwah kepada Abu Talib. Sampai akhirnya Abu Talib meninggal dunia menghadap Allah, barulah selesai. Jadi selama hayat di kandung badan, kita tidak akan pernah berhenti untuk saling menasihati, menyelamatkan. Sebagaimana ngototnya kita menyelamatkan saudara kita kena penyakit, kita suruh berobat, bawa rumah sakit, minum herbal, itu fisiknya. Kenapa ketika zahirnya, batinnya sakit, kita cuek? Sebagaimana kita bersemangatnya menarik teman kita yang mau nyebrang jalan, takut ditabrak truk, itu fisiknya. Kenapa kita biarkan mereka melakukan perbuatan maksiat, dosa, mengutuk nasib, tidak beribadah, itu juga bagian dari maksiat kepada Allah. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Demikian Bang Alvin. Terjawab ya Mbak Dwina. Oke, saya pilih lagi yang open kamera. Yang open kamera, yang nggak open nggak saya pilih. Silakan raise hand tinggi-tinggi tangannya. Oh, ada yang tidur loh. Insya Allah ada yang ketiduran itu, saking antusiasnya pengen nyimak. Tadi Ahwat, sekarang Ikhwan. Mas Adipo Rahman. Silakan open mic-nya, sampaikan pertanyaannya dengan singkat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertanyaan yang sudah lama yang ingin saya tanyakan. Alhamdulillah sekarang bisa kesampaian. Apa perbedaan antara musibah, ujian, dan azab, Ustaz? Karena sama-sama membutuhkan kesabaran semuanya. Cuman ada gap di sana, cuman saya belum paham juga sampai sekarang, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajaklah orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar. Laranglah orang berbuat munkar. La yushikanna yab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menurunkan azab. Kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia melihat orang berzina, dia melihat orang mabuk sakau, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah menurunkan azab. Fala yusma tad'unahu, kemudian kamu berdoa supaya azab itu diangkat, angkatlah azab ini, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Ini yang pertama, ini azab. Yang kedua, kapan dia sebagai ujian? Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa dia berkata kami beriman lalu dibiarkan Allah sebelum dia diuji? Jadi ada kalanya sebagai ujian. Ketika kita berkata saya beriman, lalu datang sesuatu pada diri kita, maka itu adalah ujian keimanan. Azab tadi sudah jelas, ujian juga sudah jelas. Yang ketiga adalah musibah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang menimpa kita melainkan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Asal dari kata asaba yusibu, musibah artinya terkena sesuatu. Musibah itu artinya terkena sesuatu. Biasanya sesuatu yang tidak mengenakkan. Terkena sesuatu, musibah. Jadi 3 kemungkinan. Azab, ujian, terkena sesuatu. Terkena sesuatu itu dalam bentuk azab atau ujian. Ketika saya sakit, apakah sakit saya itu azab? Atau sakit saya itu ujian? Terkena sesuatu, jelas. Terkena sesuatu, kena apa? Kena sakit, musibah namanya. Apakah dia itu azab? Atau dia itu adalah ujian? Maka saya introspeksi diri.
Saya katakan ini adalah azab karena saya ada dosa di masa lalu. Berarti dengan ini Allah menghapuskan dosa saya husnuzon. Yang kedua, saya katakan ini adalah ujian. Karena mungkin saya sudah tobat, dosa saya sudah diampunkan Allah. Ini diuji Allah supaya iman saya naik. Jadi tidak ada kalau sakitnya ringan, azab. Kalau sakitnya berat, ujian. Nggak ada begitu. Allah tidak kasih tahu. Saya kira jelas. Demikian Bang Alfi. Oke, saya ambil pertanyaan di YouTube dari Mbak Nurbaiti. Assalamualaikum Ustadz. Seperti Ustadz bilang amalan sabar agak berat. Adakah amalan agar kita senantiasa bisa menerima setiap keadaan dengan sabar? Mohon pencerahannya Ustadz. Dari pengalaman hidup saya, kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi bersabar. Sabar itu ada usaha ikhtiar dari kita, selebihnya ditolong Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu datang setelah kita siapkan cawannya. Kalau hujan lebat, siapkan embernya, siapkan mangkoknya, siapkan cawannya, siapkan gelasnya. Semakin besar wadah yang disiapkan, semakin banyak air yang didapat. Maka siapkanlah dia. Apa wadah untuk menurunkan sabar dari Allah? Maka siapkanlah niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Niat baik dalam hati bahwa ini adalah ibadah. Sabar itu ibadah. Aku berniat untuk beribadah, berikan aku kesabaran ya Allah. Yang kedua ada usaha dari kita untuk menahan. Tahan mulut, jangan ngomong macam-macam, tahan hati, tahan pikiran. Jangan pikirkan macam-macam. Yang ketiga adalah memperbanyak ibadah. Wasta'inu bisabri wassalah. Salat duha, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat tasbih, salat qabliyah, salat ba'diyah, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, baca Al-Quran, nanti Allah akan berikan kekuatan. Begitu yang saya alami dalam berbagai macam ujian pukulan yang pernah dalam kehidupan saya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oke, back to Zoom. Saya ambil dari Zoom lagi. Tadi Ikhwan, sekarang Ahwat. Silakan raise hand, angkat tangannya. Ibu Delpi. Silakan Ibu. Open mic-nya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, sebelumnya saya pernah bermimpi bertemu sama Ustaz di masjid di Pekanbaru. Saya dari Padang tapi merantau ke Jawa Timur di kota Kediri. Ustaz belum pernah. Barakallah. Insyaallah. Semoga Ustaz bisa sampai ke kota Kediri. Panjang saya di sini belum pernah. Amin. Terakhir kemarin ke Malang Ustaz, Surabaya, tapi tidak pernah mampir ke Kediri. Insyaallah. Ustaz, izinkan saya mendoakan semoga Ustaz selalu sehat walafiat, selalu istiqomah, dan insyaallah panjang umur. Amin. Ustaz, saya sangat awam, sebenarnya tidak pantas saya bertanya karena saya ingin belajar. Tapi Ustaz izinkan saya bertanya untuk almarhum ayah saya. Ayah saya sudah meninggal, terus ada hutang yang sampai dengan sekarang saya tidak tahu persis berapa angkanya. Dan sekarang jadi kepikiran bagaimana untuk melunaskan. Tidak bisa ketemu sama orang tersebut, sudah cukup lama, tahun 2017. Sampai dengan sekarang saya berpikir gimana caranya sebagai anak untuk bisa menyelesaikan hutang piutang dari ayah saya. Apakah saya pernah berpikir gini Ustadz, pernah dengar ceramah, kalau misalnya kami sebagai anak, misalnya melakukan infak atau sedekah bersama orang tua dengan niat untuk melunaskan hutang. Apakah itu sudah tepat Ustadz?
Contohnya misalnya ada wakaf di pesantrennya Ustadz atau di program sidak. Mohon pencerahannya Ustadz sehingga lapang hati ini kami sebagai anak untuk bisa melunaskan hutang orang tua kami Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hutang dibayarkan dari tirkah, harta yang ditinggalkan oleh seorang muslim. Jadi kalau saya meninggal dunia, misal saya tidak pernah berhutang. Seandainya saya meninggalkan hutang 1 miliar, maka hutang saya itu diambil, dilunaskan dari tirkah harta warisan. Setelah dibayarkan hutang, baru harta warisan boleh dibagi. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Bayarkan wasiat, bayarkan hutang. Setelah dibayarkan hutang, ternyata warisannya cuma 500 juta. Hutangnya 1 miliar. Maka yang 500 lagi itu tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarkannya. Saya ulang sekali lagi. Harta almarhum dibayarkan untuk hutang, sisanya baru dibagi ke ahli waris. Kalau ternyata hutangnya lebih banyak daripada warisannya, maka ahli waris tidak ada kewajiban untuk membayarkan hutang almarhum. Nah, yang kedua, seandainya anak-anak atau istri atau ahli waris ingin membayarkan, maka itu bukan kewajiban. Itu terhitung tatawu, sumbangan, sukarela. Kalau ada anak mau membayarkan hutang bapaknya, seorang istri mau membayarkan hutang suaminya, itu bukan kewajiban, itu sukarela saja. 3. Carilah orang yang dulu hartanya dipinjam, maka bayarkan. Kalau orangnya tidak ada, cari ahli warisnya. Kalau sudah tidak bertemu, maka dihitung berapa dan tahun berapa dinilai dengan emas. Utangnya 100.000, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 itu tahun 80 berapa gram emas? 1 gram. Maka tahun 2022, 100.000 1 gram emas berarti sekarang 1 juta. Jadi yang diikut itu harga emas, karena itu yang stabil. Mata uang dinar zaman Nabi. Jadi bukan dibayarkan 100.000 sekarang, karena 100.000 sekarang dengan 100.000 tahun 80 tak sama. Setelah dihitung dengan emas, ternyata 1 juta diserahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Begitu cara membayarnya. Poin yang keempat, ada di antara anak-anak yang mau membayarkan, maka bayarkanlah. Kalau angkanya tidak diketahui, prediksinya sudah tidak diketahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir yang kelima, kalau ada keluarga anak-anak ahli waris mau bersedekah, sedekahnya sampai. Dalilnya hadis riwayat Sa'ad. Ummi matat, mak saya meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma', memberi air minum. Lalu Sa'ad segera bergegas menggali tanah untuk membuat sumur. Lalu diwakafkannya lah sumur itu. Itu sedekah. Nah, demikian. Baik. Kita lanjut lagi satu penanya berikutnya. Jadi Ahwat, sekarang Ikhwan. Mas Nopi Ardiansyah. Monggo Mas, di open mic-nya sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita Ustaz. Ini mertua saya ini padahal sholatnya rajin, sudah umroh. Tetapi ketika melihat orang senang, ya merasa gelisah itu Ustaz.
Saya sebagai mantunya itu gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Berapa umurnya? Sekitar 50 Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Ustaz. Baik. Kalau umurnya 70-80 berarti pikun. Orang pikun dia tidak masuk dalam hukum. Rufi'al qalam an salasatin. Ada 3 orang yang penanya mengangkat, tak mencatat. Anis sobi hatta yahtalim. Anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqis, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi kalau ada orang tua umur 70, 80 meracau macam-macam ngomongnya, itu jangan dipaksakan lagi, itu udah masuk kategori pikun. Tapi kalau umur 50 belum pikun. 50, 60 belum pikun. Jadi itu penyakit psikologis. Maka dia mesti diundang ustadz untuk pengajian keluarga. Jadi dibuat kajian keluarga, bukan di masjid, di rumah. Panggil ustadz yang khusus membicara fokus tentang masalah tersebut. Nama kajiannya buat judul kajian hasad. Hasad itu karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Bahaya hasad ini, iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal soleh. Puasanya dimakan, sholat sunatnya dimakan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, jadi dijelaskan, setelah itu mudah-mudahan berubah. Kita tidak ada usaha lain kecuali manhajuna manhajul bayan. Metode kita adalah penjelasan. Jelaskan, doakan, setelah itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk menjelaskan. Panggil ustadz buat pengajian sore, baca yasin, pengajian, undang lagi ustadz lain, itu lagi judulnya, doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari penyakit hasad. Demikian Bang Alvin. Baik, barakallahu fikum. Kurang lebih masih ada 2-3 penanya ya. Tapi sebelum itu, izinkan Abang Kakak, sebelum kita lanjut, saya izin untuk menjalankan kotak infak digitalnya. Nah, saya sudah posting di chat, di kolom komentar. Jadi kita ada program pembebasan lahan untuk pondok pesantren di Riau Kampar. Insya Allah akan diampu langsung bersama Tuan Guru. Abang Kakak bisa ikut kontribusi dengan klik link di chat tadi. Saya sudah posting di situ. Abang Andre bisa bantu posting di YouTube, Bang Andre. Di TikTok juga Abang Kakak bisa klik di link bio. Nah, silahkan klik di situ. Insya Allah itu akan digunakan untuk pembebasan lahan pondok pesantren di Riau Kampar. Baik, lanjut ya. Insya Allah saya pilih kembali pertanyaan berikutnya di Zoom lagi. Sekarang saya pilih Ahwat. Mbak Yuni Sustika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan izin bertanya Ustadz. Misal saya Ustadz punya uang 100.000, itu sebaiknya saya infakkan di salah satu tempat atau saya bagi jadi 4, jadi per itu 25.000 gitu Ustadz. Itu yang lebih baik, yang afdal yang mana, atau ke yayasan atau ke saudara yang lebih utama Ustadz. Jazakallah khair. As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Bersedekah kepada orang lain nilainya 1 sedekah.
Wa sadaqatu 'alal qurba sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada kerabat, keluarga dekat, itu nilainya 2. Pertama dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala silaturahim. Andai ada tetangga kerabat, ada tetangga yang tidak kerabat. Wal jari dzil junubi, wal jari dzil qurba, wal jaril junubi. Tetangga yang kerabat lebih dekat daripada tetangga yang tidak kerabat. Yang satu hanya tetangga saja. Yang satu lagi tetangga tapi sepupu, maka dia lebih dekat. Jadi skala prioritasnya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah tetangga kita, jangan sampai ada yang tak makan. La yabitu syab'anan, tidak boleh orang beriman tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga dekat rumahnya kelaparan. Jadi skala prioritas keluarga, tetangga, 40 rumah ke depan, belakang, kanan, kiri. Di antara mereka yang membutuhkan ini, lihat keperluannya berapa. Oh, ini keperluannya 25.000, kasih dia 25. Duit ada 100.000. Ini ada 4 orang, 25, 25, 25. Nah, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Adil itu bukan 25 semua. Adil itu berapa kebutuhan. Ini kebutuhannya 10, kasih 10. Ini kebutuhannya 30, ini 30. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Kalau urutan sedekah itu ada di Quran surat 215 Ustaz ya? Quran surat 2 ayat 215 yang kita sedekah ke orang tua dulu, terus ada berapa urutan, fakir, miskin, kemudian saya lupa. Baik, berikutnya insya Allah ini pertanyaan terakhir. Saya pilih Ikhwan atau Akhwat ya? Mbak Alifa, Ukhti Alifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kemarin saya pas belanja ada ibu-ibu yang tanya soal hadis. Kurang besar itunya suaranya Mbak. Kemarin pas pulang belanja ada yang bertanya ibu-ibu soal waris. Gimana Mbak pertanyaannya? Saat kemarin pulang belanja ada ibu-ibu yang bertanya soal waris. Waris? Iya, soal waris. Nah, bapaknya ini sudah meninggal, istri pertamanya juga sudah meninggal, tinggal istri yang kedua. Sebelum bapaknya meninggal, bapaknya menghibahkan satu rumah kepada anak dari istri kedua. Setelah itu, setelah bapaknya meninggal, dari pihak anak-anak ini menuntut waris, menuntut haknya ke anak yang diberikan hibah ini. Apa hukumnya? Baik. Hibah yang diberikan ketika masih hidup dalam keadaan sehat, maka hibahnya sah, tidak mempengaruhi warisan. Kalau si bapak semasa hidupnya menghibahkan rumah kepada si anak dari istri kedua, hibahnya dalam keadaan sehat, bukan saat sakit keras, maka hibah itu sah. Beda hibah dengan wasiat, wasiat diserahkan setelah meninggal. Sedangkan hibah langsung diserahkan dan berganti hak milik ketika masih hidup. Jadi ahli waris tidak bisa menuntut, karena itu adalah hibah dari almarhum. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah nafkah, nafkah yang wajib diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi, yang pertama istri, yang kedua anak, yang ketiga orang tua, yang keempat mertua.
ini tidak boleh dikeluarkan zakat kepada mereka karena mereka ini wajib dinafkahi. Yang pertama, istri, anak, orang tua, mertua. Mereka ini wajib dinafkahi kalau dia tidak mampu. Orang tua, mertua wajib dinafkahi kalau tak mampu. Anak, istri wajib dinafkahi. Walaupun istri itu bekerja, aktivis, wanita karir, dia tetap diberi nafkah. Kecuali dia mengatakan, saya tidak menerima dari kamu. Berarti dia sukarela untuk menggugurkan haknya. Adapun sedekah yang kita berikan, maka kepada kerabat, saudara kandung, sepupu, itu sedekah. Karena mereka tidak wajib kita nafkahi. Fakir miskin mereka kita berikan. Itu skala prioritasnya wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, wal jaril junubi, tetangga dekat dan tidak ada hubungan kerabat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak terasa sudah pukul 21.18. Ini artinya tinggal beberapa menit lagi kita akan akhiri majelis kita pada malam hari ini. Tapi mungkin sebelum itu dari Ustadz mungkin ada closing statement terakhir, nasihat untuk kita Ustadz terkait materi pada malam hari ini. Selama hayat di kandung badan maka azab, ujian, musibah tidak akan pernah berhenti. Ibarat kita bawa mobil di jalan tol, melewati kendaraan di depan, ketemu lagi. Lewati kendaraan depan, ketemu lagi. Sampai akhirnya kita keluar dari pintu tol, selesai keluar, barulah habis. Sampai malaikat maut datang mencabut nyawa, barulah kita berhenti. Ada kalanya anak, istri, sakit, bangkrut, berbagai macam musibah datang. Yang kedua, kalau kita menghadapi itu, kita tidak tahu apakah dia azab atau dia itu ujian. Kita hanya berhusnuzon kepada Allah. Kita lihat diri kita jelek, kita menyangka bahwa kita banyak dosa, mudah-mudahan itu menghapus dosa kita. Sehingga dengan itu kita akan banyak beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kemudian cara pandang yang kedua, kita bersabar, kita anggap dengan itu, maka derajat kita akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, yakin bahwa semua terancana, terukur oleh Allah. Allah tidak pernah jauh dari kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah melakukan sesuatu ada hikmahnya. Nafakhalaqnakum abasa. Apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Selalu ada hikmah di balik itu semua. Maka yakinlah bahwa ada sesuatu yang diinginkan Allah dari kita. Kalau tiga ini kita camkan dalam diri, insya Allah Allah berikan kekuatan dan kita sabar menerimanya. Demikian Bang Alvin. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz, di tengah kesibukan masih memberikan waktunya untuk bisa berbagi pada malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa bangga kaya bunda. Semoga Allah berikan kesehatan untuk Ustadz, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, Allah karuniakan anak yang soleh dan solehah dan istiqomah dalam dakwah. Amin Allahumma amin. Amin. Terakhir Ustadz, untuk ngalap berkah malam hari ini, mohon berkenan untuk memimpin doa pada malam hari ini. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma kafir anna sayyiatina, segala macam yang kau berikan pada kami, jadikanlah dia penghapus dosa-dosa silap salah kami. Allah marfa' darajatina, segala yang kau berikan pada kami, jadikanlah dia untuk mengangkat derajat kami di sisimu ya Allah. Wa ja'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami mampu berkata semua ini datang dari engkau dan akan kembali kepada engkau. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, berikan kami keselamatan, selamatkan pula saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah.
bil khusus yang sedang berada di Cianjur. Berikan kekuatan qawi imanahum, kuatkan imannya, wa sahih jasadahum, sehatkan badannya, waj'alhum minar rasyidin. Dan jadikan kami semua lurus berfikir, lurus berbuat, lurus berkata, lurus beramal. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan taufikmu dalam hati kami. Saudara-saudara kami yang kau berikan rezeki, barik lahum fi rizqihim, berikan berkah pada rezekinya supaya bisa menolong saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami yang kau berikan ujian, waj'alhum minas sabirin, jadikan termasuk orang-orang yang sabar. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tabarakallah, jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Abdul Somad malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, Allah berikan kita pemahaman, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan tadi, dan tentunya juga kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Guru. Mudah-mudahan lain kesempatan pekan depan kita bisa kembali bermajlis di Hijrah bersama UAS. Amin. Amin, insyaallah. Ustadz, terakhir ini beberapa ada yang bertanya ke saya, Ustadz. Ada yang tanya seputar umroh gitu. Mau umroh bareng Ustadz, itu kira-kira adakah programnya, Ustadz? Insyaallah bulan Februari 2023 bisa kontak ke nomor Ustadz Dahrizal Dahlan. Nomornya sebentar. Nah, 0812 7321 099 0812 7321 099 0812 7321 099. Nah, sudah saya ketik di kolom chat, Abang Kakak, silakan. Banyak yang bertanya via Japri ke saya, jadi silakan Abang Kakak yang pengen ikut umroh bareng Tuan Guru bulan Februari tahun depan ya, 2023. Silakan di kontak yang tertera. Baik, syukuran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Ya. Baik, Abang Kakak ya Bunda, insya Allah kita cukupkan kajian kita, majelis kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Kamis. Kita ada agenda kantin. Nah, seperti flyer yang saya tampilkan di layar kaca, 7 resolusi tahunan yang akan meningkatkan kualitas hidupmu bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Insya Allah ini materinya daging banget. Jadi Bang Eka silahkan yang punya waktu hari Kamis ya, Kamis besok jam 8, atau mulai kita buka Zoom-nya itu jam 19.45. Silahkan simak di linknya akan kami share di channel Telegram kantin, dan juga pastinya di grup-grup Hijrah bersama UAS. Demikian Abang Kakak Bunda, mungkin terakhir sebelum kita tutup saya izin untuk memutarkan sebuah video. Ini video singkat terkait wakaf untuk pembebasan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk. Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi program pembebasan lahan untuk pondok pesantren UAS di Riau Kampar. Nah, Bang Eka yang ingin berkontribusi, saya sudah posting linknya di kolom chat. Nah, silahkan klik linknya. Yang di TikTok juga Bang Eka bisa langsung klik link di bio. Atau di YouTube juga sudah dipin oleh admin. Nah, saya coba demokan sedikit ya. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Bang Eka nanti akan diarahkan ke laman dukung.sidak.id. Nah, semuanya sudah tercantum di dalamnya, apa-apa saja yang akan dibangun nanti di sini. Tuh, proyeksinya sudah ada semua. Jadi Bang Eka nggak perlu khawatir akan jadi apa wakaf 100.000-nya. Insya Allah ini salah satu proyeksi yang akan dibangun. Nah, langsung saja klik donasi sekarang untuk kontribusi. Nah, pilih nominal sesuai dengan kesanggupan masing-masing. 100.000 misalnya. Nah, pilih metode transfernya. Bisa pakai dompet digital. Bisa pakai GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Banyak. Nggak khawatir dengan biaya admin. Kalau sudah pilih, saya misalnya pilih transfer BSI, nanti bisa sampaikan Abang Kakak doanya di sini. Sampaikan doanya. Ya Allah, semoga tahun ini kelar skripsi misalnya. Skripsi, nikah, dan lain-lain. Masya Allah. Langsung lanjutkan pembayaran. Nanti akan diarahkan ke sini. Nah, pastikan Abang Kakak tidak lupa untuk mencantumkan kode unik di belakang. 3 nominal terakhir ini jangan sampai lupa. 100.051. Transfer ke 744-0074-744. Yayasan Beramal Soleh. Oke. Saya mendoakan mudah-mudahan malam hari ini Abang Kakak yang ikut kontribusi, rezekinya dilancarkan, yang sedang ada masalah mudah-mudahan Allah segera berikan kemudahan, berikan kelancaran dengan masalahnya, yang hari ini sedang menanti jodoh, mudah-mudahan segera Allah datangkan jodoh yang nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh, nggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Amin Allahumma amin. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Amin Allahumma amin. Demikian Abang Kakak ya Bunda, insyaallah bertemu lagi di hari Kamis di kantin kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, dan di hari Jumat kelas tahsin. Jadi kita geser ya, tahsin yang sebelumnya hari Kamis kita geser Jumat karena kantinnya berganti di hari Kamis. Demikian Abang Kakak ya Bunda, dari saya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Yang salah-salah pasti datangnya dari kekhilafan saya sendiri. Jika ada yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jauh di mata namun dekat dalam doa. Insyaallah berjumpa di Baitullah.
Saya Alvin Firdaus, mohon undur diri. Mari kita akhiri majelis kita malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Hijrah bersama UAS pekan depan. Pastikan kita tidak sendirian, karena hijrah itu, proses hijrah itu nggak bisa sendiri, harus butuh teman dan butuh guru untuk membimbing kita supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.